Apa yang bikin Issa Ward spesial di Timnas Indonesia? Saatnya sekarang kita beri Indonesia rasa hormat bukan menghakimi. Rival ASEAN tiba-tiba pasang badan untuk Timnas Indonesia. Incar wonderkid Bundesliga dan 3 pemain grade A, Timnas Indonesia lebih menyeramkan di round 4. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Issa Ward menjadi sorotan usai mencetak gol kemenangan Timnas Putri Indonesia saat menghadapi Kirgistan di laga perdana Grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Penyerang keturunan Belanda itu menunjukkan kualitas luar biasa dalam debut resminya bersama Timnas Indonesia Garuda Pertiwi. Gol sematawayang Issa tercipta lewat sepakan first time akurat pada menit ke-66 yang tak mampu dibendung kiper Kirgistan. Pelatih Satoru Mochizuki menyebut bahwa Issa Ward memiliki keunggulan di aspek kecepatan, kontrol bola, dan juga finishing. Issa memang memiliki kelebihan di aspek kecepatan, keberanian menggiring bola, dan kemampuan menembak, ujar Mochizuki. Namun pelatih asal Jepang itu masih berharap performa Issa bisa lebih konsisten di laga-laga berikutnya. Performa Issa di sisi sayap memberikan warna baru bagi lini serang Timnas Putri Indonesia yang sebelumnya minim variasi. Ia tak hanya lincah tetapi juga cerdas membaca ruang dan tahu kapan harus menekan pertahanan lawan. Selain gol yang ia cetak, Issa juga beberapa kali merepotkan barisan belakang Kirgistan dengan tusukan-tusukan tajamnya. Issa menjadi salah satu dari 4 pemain diaspora yang langsung tampil sejak menit awal di laga lawan Kirgistan. Mochizuki mengaku puas dengan penampilan mereka, namun yakin potensi keempatnya belum keluar sepenuhnya. Semoga lebih baik di pertandingan berikutnya, tambah Mochizuki usai pertandingan. Kapten Timnas Putri Indonesia Zafira Ika juga memuji proses adaptasi para pemain diaspora di dalam tim. Komunikasi kami cukup bagus karena sudah lama berlatih bersama mereka, ujar Zafira. Issa Ward kini berpeluang kembali tampil saat Indonesia menghadapi Pakistan di laga kedua Grup D. Jika mampu tampil konsisten, Issa bisa menjadi pemain kunci dalam upaya Garuda Pertiwi lolos ke Piala Asia 2026. Tak hanya mencetak gol, keberanian dan kecerdasan taktis Issa menjadikannya pemain yang spesial bagi Timnas Putri Indonesia. Beralih berita selanjutnya, media Vietnam, Tuai Tre angkat topi ke Timnas Indonesia yang masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Menurutnya, sudah waktunya publik dunia tunjukkan rasa hormat kepada Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dinilai sudah melakukan langkah tepat untuk kembangkan sepak bolanya. Melakukan naturalisasi pun dinilai Tuai Tre bukan perkara mudah. Timnas Indonesia jaga peluang lolos Piala Dunia 2026. Ya, Timnas Indonesia jaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka akan berlaga di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Drawing babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan dilakukan pada 17 Juli 2025. Timnas Indonesia dikepung negara Timur Tengah dan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Irak, dan juga Qatar. Menurut media Vietnam, Tuai Tre, pencapaian manis Timnas Indonesia perlu diapresiasi. Tim-tim rival tak perlu merasa iri dan mengkritik langkah PSSI dalam menaturalisasi pemain. Tim Indonesia tinggal selangkah lagi untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sekarang saatnya untuk memberikan mereka rasa hormat, bukan menghakimi dan bersikap agak iri, tulis Tuai Tre. Meski berprasangka buruk terhadap langkah naturalisasi pemain secara massal untuk memperkuat timnas, alih-alih pembinaan pemain muda, apa yang disampaikan Erick Thohir tidak salah. Setiap negara berhak menentukan kebijakannya sendiri. Bisa pembinaan pemain muda, bisa juga naturalisasi atau gabungan naturalisasi dan pembinaan pemain muda. Lanjutnya, puji langkah Timnas Indonesia naturalisasi pemain. Langkah Timnas Indonesia menaturalisasi pemain pun disanjung Tuai Tre. Sebab hal itu tak mudah dilakukan. PSSI tentunya perlu membujuk para pemain keturunan dengan susah payah demi bisa memperkuat skuad Garuda.
Timnas Indonesia memilih strategi naturalisasi pemain campuran berkualitas. Mereka melakukannya dengan cepat, serius, tegas, dan tanpa takut kritik. Tidak semua negara bisa melakukannya seperti mereka, karena semuanya sangat rumit. Tulis Tuwaitri. Untuk mendapatkan sumber pemain campuran berkualitas diperlukan pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasi yang ketat. Kemudian ada ajakan yang kuat agar pemain tersebut merasa cukup menarik untuk kembali bermain bagi Indonesia. Lanjutnya, tidak mudah bagi pemain campuran untuk melepas impian bermain di Eropa demi kembali mengenakan seragam Timnas Indonesia. Di dunia, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki pemain campuran berkualitas. Negara lain bahkan lebih banyak lagi. Namun, tidak semua negara membuat mereka kembali dan berkontribusi seperti Indonesia. Jelas media Vietnam tersebut. PSSI kembali dikabarkan bakal menggait sejumlah pemain naturalisasi kelas Eropa Grade A untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sejumlah pihak meyakini strategi yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir CS ampuh membuat Timnas Indonesia bakal tampil mengerikan di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas siapa saja sejumlah calon pemain Timnas Indonesia yang masuk dalam radar incaran PSSI? Dilansir dari kanal Facebook Video Music, Maurice Kraten-Esser dikabarkan masuk radar naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Pemain muda Jerman ini berpotensi jadi tambahan amunisi baru Garuda di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Maurice Kraten-Esser tengah menjadi sorotan pecinta Timnas Garuda usai muncul klaim bahwa ia memiliki darah keturunan Indonesia. Wonderkid Bayern Munchen ini disebut-sebut memiliki garis keturunan dari kakeknya yang lahir di Surabaya. Ya, mungkin saja dari ayah saya, bisa jadi dia memiliki darah Indonesia, kata Kraten. Sebagai informasi, pemilik nama lengkap Maurice Maximilian Kraten-Esser adalah pemain sepak bola profesional Jerman. Ia bermain sebagai gelandang serang dan pemain sayap untuk klub Bundesliga Bayern Munich. Sosok kelahiran 11 Agustus 2005 atau yang saat ini berusia 19 tahun, Bad Aibling Jerman ini digadang-gadang bakal menjadi wonderkid Timnas Indonesia di ajang bergengsi nanti. 3 pemain grade A bikin Timnas Indonesia lebih menyeramkan. Sementara itu, disita dari kanal Facebook Junaidi Ihsan, daya gedor naik, lini belakang makin kokoh. Siapa yang paling layak? PSSI punya 3 nama calon naturalisasi yang bikin publik penasaran. Ada Emiliano Jonathan, si mesin gol dari Belanda, Tristan Goyar, si tembo ajak, dan juga Lauren Ulrich, gelandang muda Stuttgart berdarah Surabaya. Mereka diklaim bisa jadi pembeda Timnas Indonesia di putaran berat kualifikasi Piala Dunia nanti. Namun demikian, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun Timnas Indonesia terkait rumor tersebut.